Oke teman-teman, kali ini saya punya iPhone XS Max yang kurang lebih pemakaiannya udah 5 tahun. Nah, kita lihat setelah 5 tahun kondisi fisiknya seperti apa, apakah ada den atau cacat atau cat yang terkelupas atau bagaimana, kita cek sama-sama ya. Kita mulai dari bagian belakang dulu. Saat ini saya pakai casing yang MagSafe. Ya walau logo iPhone-nya masih di atas ya. Jadi tertutup sama lingkaran ini. Ini casingnya yang cukup ekonomis. Harganya dari 20 sampai 50 ribuan ya. Udah dapat casing MagSafe ini. Nah, kenapa saya pasang casing MagSafe? Karena memang iPhone ini udah mendukung wireless charging. Walau belum yang tipe MagSafe ya. Jadi harus punya tambahan magnet di casingnya. Oke, kita buka casingnya sekarang. Iya. Nah, ini dia. Setelah 5 tahun sebetulnya lebih enak pakai tanpa casing ya. Lebih kokoh rasanya dan lebih tipis juga. Tapi tetap aja ngeri ya. Karena ini kan kaca dan kaca gitu. Terus ini stainless. Baik, kita bahas dari sisi bawah dulu nih. Nah, untuk portnya di iPhone XS Max ini ada Lightning dengan ini mikrofon dan ini adalah speaker. Kita speaker yang di bawah ya. Kondisinya masih rapi, tidak banyak debu yang menempel gitu. Dan karena bagian bawahnya ada bagian bezelnya atau framenya itu adalah stainless, nggak dicat, jadi tidak ada cat yang terkelupas ataupun cat yang memudar gitu. Stainless ini kokoh banget ya. Baik, kita lanjut ke sebelah kiri, sebelah kanan, yaitu ada SIM tray, lalu ada juga tombol power. Nah, tombol power ini masih berfungsi dengan baik ya. Kita cek. Tuh. Masih berfungsi dengan baik, masih clicky. Gitu, dan di bagian sini juga tidak ada cacat dari sisi di frame-nya ya. Sekali lagi tidak ada cat yang memudar karena ini adalah stainless. Paling ada bercak-bercak pemakaian karena casing aja. Gitu. Ini dan bezel atau frame-nya masih rounded. Jadi nggak tajam ketika kita pegang itu. Mulai dari back cover sampai ke frame dan ke layar itu dia membulat gitu. Nggak tajam sama sekali. Kita cek ke bagian atas. Di bagian atas juga sama, masih mulus. Sampingnya tidak ada dent ataupun bekas jatuh atau kepentok gitu ya. Oke. Dan sebelah kiri ada tombol mute. Ini juga masih berfungsi ya. Dan tombol volume atas dan bawah. Nah, jadi alhamdulillah selama 5 tahun setelah launching itu semua tombol masih berfungsi dengan baik. Lalu kita cek ke bagian belakang. Nah, ini adalah kaca ya. Kalau baca di pas peluncuran iPhone ini, Apple itu nyebutin bahwa the most durable glass ever on smartphone katanya gitu. Seharusnya sih ini bikinan Corning ya. Bikinan Corning Gorilla Glass gitu. Mungkin versinya kok versi 6 kalau tadi saya baca di GSM Arena. Nah, bagian belakangnya itu klasik ya. Bukan yang boba bulat-bulat gitu, tapi masih yang bergabung. Kameranya ada 2 ini. Yang ada yang wide dan ada yang zoom. Jadi tidak ada ultra wide gitu. Zoomnya 2 kali kepake untuk portrait mode. Nah, yang nanti setelah jepret foto bisa kita atur f-nya, bisa f1.4 sampai f4.5 gitu, tingkat blur bagian belakangnya. Nah, ini untuk kekurangannya paling di
kamera ini ketika kita potret harus sering-sering dielap gitu, karena kadang ada apa ya, kayak ada embun gitu kalau kedinginan misalnya, kalau terlalu lama disimpan di tas, ketika kita pakai pas mau jepret kamera kadang ada embun gitu. Tapi kalau udah dielap udah langsung bersih lagi, langsung celing gitu. Dan dilapnya pun kadang ya pakai tangan. Lebih baik mungkin kalau ada apa tuh, ada lap khusus gitu ya yang buat layar sama lensa kamera. Oke, logo Apple-nya di sini warna gold juga. Kita lihat ya. Ini emang the most durable glass ever ya. Ini kita perhatikan detailnya seperti ini, masih mewah banget dan kokoh kaca. Dan masih ada tulisan iPhone di bawahnya. Kalau yang baru-baru kan logo Apple-nya pindah ke tengah sini dan tidak ada tulisan lagi. Kalau ini masih ada tulisannya iPhone gitu. Oh ya, untuk warna gold ini itu warna baru ya di iPhone XS. Sebelumnya iPhone X hanya ada warna grey dan putih silver gitu. Untuk warna gold ini menandakan bahwa ini adalah varian XS dan XS Max gitu. Oke, kita ke depan. Nah, untuk bagian depannya ini pakai anti gores ya. Kalau tadi baca di GSM Arena sih ini udah ada oleophobic coatingnya ya kalau kita tanpa anti gores. Jadi kita buka aja yuk anti goresnya. Apakah layarnya masih mulus atau enggak? Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kebuka ya anti gores. Yang ini kita simpan. Oke. Kita cek sama-sama. Nah, buka ini. Kalau saya lihat langsung dari pakai mata saya ya, tanpa kamera, ini masih mulus. Ada sih garis-garis tipis gitu bekas pemakaian, tapi nggak terlalu kentara. Agak susah kalau tertangkap di kamera. Gitu. Bukan yang apa ya, kegores sampai dalam, tapi hanya gores-gores halus aja. Gitu. Mungkin malah ini yang bekas anti goresnya kelihatan nggak ya? Nah, yang bekas anti goresnya ada lem-lem di samping-samping tuh yang kotor dan harus dibersihin pakai cairan khusus. Bekas lem-lem dari anti goresnya. Nah, ini kelihatan ya. Ada seperti ini aja. Ini. Ketika layarnya nyala nggak kelihatan. Oke, di part 1 ini saya fokus ke bagian fisik ya. Ya, siapa tahu teman-teman mau bandingin gitu. iPhone XS ini kalau kita bandingin sama, saya ada nih Redmi 10C ya. Yang ini yang 6,78 inci, yang ini 6,5 inch. Lebih panjang Redmi gitu. Kalau beratnya ini hanya 180 gram, yang ini beratnya itu 201 gram. Dari bahan tentu beda ya, karena ini kan versi low end gitu. Ini plastik, ini kaca Corning. Untuk bezelnya juga ini masih bulat yang Redmi, sama dengan ini. Cuman karena ini tuh kaca stainless steel kaca, jadi kayak seamless gitu. Kalau ini apa tuh, ke bagian layarnya agak meninggi sedikit gitu, jadi nggak terlalu seamless. Ini kalau kita bandingin sama yang Android. Nah, ini nyaman gak sih kalau kita pegang dengan satu tangan gitu? Buat tangan saya yang seperti ini, kita cek dulu. Nah, kita kalau mau pakai terus mau ke arah control center agak susah sih. Ya gitu. Masih bisa. Misalnya satu tangan saya lagi pegang apa gitu ya. Tangan kanan saya pegang handphone, control center, terus kalau mau ke notifikasi
Iya, iya, ya masih bisa ya. Cuman ya tadi harus effort lebih dan megangnya agak ke tengah. Gitu. Lalu untuk penggunaan satu tangan bagaimana? Kalau untuk swipe kanan kiri bisa ya di bagian bawah ini kita swipe kanan kiri. Tapi kalau untuk meraih yang bagian-bagian atas kita memang kayak harus adjust dulu pegangannya ke atas, baru kita pilih aplikasi ataupun menu-menu yang ada di atas sini. Bisa pakai reach ability ya, jadi nanti agak turun ke bawah, cuman ya itu ada step tambahan lagi gitu sebelum kita meraih gitu. Ini dari layarnya juga udah OLED deh. Layarnya udah OLED, terus resolusinya Full HD gitu, dan bagus banget sih. Layarnya bagus banget. Ini bisa kalau lagi dark mode hitam gini, kita coba terangin ya. Iya gitu. Terus true tone-nya nyala juga. Nah ini ya. Nah, kelihatan ya perbedaannya. Kalau ketika true tone aktif dia agak menguning gitu. Itu kecerahannya juga tinggi. Gitu. Jadi setelah 5 tahun pemakaian, ini pemakaian normal ya, nggak gaming intens ataupun terus-terusan lihat di terik matahari gitu. Misal di motor atau di mobil. Ini pemakaian daily use aja, kadang di rumah, kadang di luar, kadang di kantor, kadang di alam gitu. Terus ya pokoknya di semua tempat deh. Di hutan, di gunung kadang gitu. Terus di laut, di pantai maksudnya. Ya setelah pemakaian 6 tahun, layarnya masih responsif. Touchscreen di bagian atas bisa, swipe kanan kiri di bagian atas bisa, bagian tengah bisa, bagian bawah juga bisa gitu. Terus warnanya mantep, OLED. Kalau dibanding iPhone 11 tentu masih menang ini ya. iPhone 11 itu kan masih LCD, lalu resolusinya juga masih HD. Kalau ini udah Full HD gitu. Terus bezel ininya nih tipis banget kalau dibanding yang iPhone 11 gitu. Tipis gitu. Tombol ya masih bisa. Sekali lagi. Lalu tombol volume juga masih bisa. Tombol mute switch bisa. Nah, jadi semua tombol berfungsi dengan baik. Dan Face ID pun masih bisa tentunya. Iya. Terus True Tone yang tadi ya, yang saya lihatin, itu juga masih berfungsi. Tuh. Nah, jadi ini gambaran buat teman-teman yang misal pakai iPhone apa gitu ya, seri lama, lalu mau dipakai jangka panjang. Kalau misal kita pakainya awet, terus dijaga baik-baik sih, minimal 5 tahun bisa lah ya gitu. Dan bahkan mungkin teman-teman ada yang udah masih pakai iPhone seri 7 atau 8 atau 10 atau seri bahkan di bawahnya lagi ya, iPhone SE seri 5 mungkin. Boleh komen di bawah ya, gimana sih pemakaian selama lebih dari 5 tahun itu, ada part yang udah diganti atau belum gitu, atau masih original banget gitu dengan karena selalu pakai casing gitu dan anti gores. Yang ini ya selalu pakai casing, mungkin casingnya udah ganti beberapa kali ya, karena kan yang kayak gini nih tadinya clear udah menguning. Ini juga anti goresnya udah oleophobic coatingnya udah hilang, jadi malah banyak sidik jari gitu. Kita nanti ganti lagi dengan casing yang baru dan kita ganti dengan anti gores yang baru. Itu aja untuk part pertama, panjang banget ini, hampir 15 menit untuk bahas dari fisik aja. Nanti part kedua kita bahas tentang baterai dan fitur kameranya. Terima kasih.